Kalian mau tahu sepatu running apa yang jadi wishlist kita dari lama buat dibedah? Ini dia jawabannya. Gua berani sumpah ini lebih susah daripada motong sepatu pelat karbon. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita kembali dengan sepatu yang sebenarnya sangat-sangat menarik, tapi orang Indonesia karena terlalu gengsi nggak pernah ngelirik sepatu ini. Ini adalah Li-Ning ARRS 007. Nah, kita sangat penasaran sekali jujur. Bukan karena gimana-gimana banget, tapi karena kita pengen tahu sejauh apa negara saingan kita ini dalam memproduksi sepatu berkualitas ya. Nah, kebetulan banget ternyata salah satu retailer resmi di Indonesia itu Starting Line udah mulai masukin Li-Ning. Dan gimana jiwa kita nggak bergejolak gitu ya pas lihat Li-Ning berapa kali, ternyata kemarin udah hampir habis ini. Ya udah, mumpung ada rezekinya, kenapa nggak langsung aja kita check out ya. Kita check out dua, satu buat kita tes jangka panjang, dan satu lagi buat kita potong-potong tentu saja, buat tahu gimana kualitasnya. Beberapa komen-komen ya, banyak yang bilang ini tuh mirip sama salah satu brand lokal lah ya. Ya, gue tidak menapik sih, karena memang lobangnya di sini. Soalnya juga sangat-sangat menarik sekali lah. Ini sepatu bikin gue berpikir sejauh apa sebenarnya China untuk mikirin teknologi. Karena impresi pertama kita, ini enak, ini sepatu enak, bener-bener mengejutkan banget. Dan harganya itu relatif masuk akal sebenarnya ya. Kalau kita lihat di Starting Line itu harganya cuma segini. Nah, jadi buat tahu kualitasnya kayak gimana, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Wah. Ini gak tembus. Ketembus loh. Wah, gila. Mata ketiga ini loh. Tebel banget. Ada nama itu. Tapi sebenarnya ada harapan. Iya sih, bisa sih. Dan ini dia Li-Ning ARRS 007. Sebuah pertanyaan, apakah ini adalah peak dari Chinese engineering? Karena ini adalah sepatu lari paling sulit yang kita potong. Meskipun dia nggak pakai plat karbon, gua berani sumpah ini lebih susah daripada motong sepatu plat karbon. Nah, sedikit disclaimer dulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Kita lagi merevisi sistem rating dan penilaian kita. Jadi kita mau mencoba menyajikan sistem rating yang lebih reliable, buat kalian juga nontonnya lebih enak, dan mudah-mudahan kalian bisa menerimanya dengan lebih baik lagi. Silahkan masukkannya juga, dipersilakan banget nih. Dari segi upper aja dulu ya, kita coba identifikasi ternyata bagian depannya ini mesh, kemudian meshnya ini 2 lapis buat di model 007, sedangkan model 003 itu nggak ada lapisan lining dalamnya lagi. Kalau ditanya lining dalamnya ini salah satu lining terenak yang pernah gue pegang. Mundur lagi sedikit ke belakang, kita dapat lihat detail-detail, ada TPU di sini yang ngerasin bagian eyeletnya. Kurang meyakinkan, nanti kita coba tes, dan bagian belakangnya itu knit. Gue baru pertama kali nemu kalau di sepatu lari ada kayak begini ya, mesh dan knit bergabung jadi satu. Jujur buat gue ini sangat menarik, karena apa? Kita bisa mendapatkan benefitnya knit yang bagus, terutama bagian belakang ini nih, dia nge-hug dengan baik si kaki kita. Nah, sedangkan bagian depan ya, breathability-nya jadi lebih bagus dan lebih ringan. Si materialnya itu gokil sih. Yang kita harus bahas di sini, balik ke TPU tadi, ini penempatannya kata kita tuh bagus banget, manis banget loh. Dia minimal, tapi bener-bener gets the job done. Dia nggak ada lubang buat eyelet. Nah, ditutup di sini, jadi ada tali-tali gitu ya, dibuat kayak zigzag di sini, kemudian ditutup sama TPU, dan ini ditarik masuk sampai dalam ke bagian bawah, di press lagi sama si alas ke midsole-nya. Bagian depannya ini kayak sayap capung, bagian logonya Li-Ning di sini. Ini menjaga toe box-nya dengan sangat baik sekali. Meskipun gitu, kita juga harus tahu di depan sini material pengerasnya juga ada, ya posisinya baik. Nah, kalian bisa lihat nih, ini udah kita potong, bentuknya bisa kejaga dengan baik dengan bagian sayap ini. Gua nggak berhenti-hentinya menggeleng-gelengkan kepala. Ya, detail-detail material di sini tuh sangat overkill kalau menurut gua. Ini nih, ada hal detail yang kayaknya kesannya biasa ya, kayak tali biasa. Ya, buat gua nggak terlalu ganggu
ganggu juga. Cuman kalau memang bisa diimprove menurut gue ya, menggunakan tali elastis ini akan lebih baik lagi. Kemudian eletnya ini apakah kuat atau enggak? Kita coba tes dengan Newton meter, ternyata menghasilkan angka yang sangat bagus, 6,7. FYI aja, material upper kayak gini biasanya kalau yang kuat itu kita tes di angka 6. Nah ini udah lebih dari 6, jadi kalian nggak perlu khawatir tali ini lepas pas lagi pemakaian karena sudah sangat kuat sekali. Durabilitasnya, kalau menurut penemuan kita, bagian mesh ini ternyata tidak sekuat talinya ya, dimana hasilnya itu 4, jadi sedang aja, nggak buruk tapi sedang aja. Kemudian kita coba Dremel juga, hasil Dremelnya itu dalam 6 detik baru bisa ditembus, baru bisa mulai hancur. Nah sedangkan ketika sudah mulai hancur ya udah habis bolong. Cuman yang gokil lagi adalah bagian lining dalamnya tidak ada goresan sama sekali, masih kuat selama 10 detik. Ini patut diacungi jempol dan dikasih tepuk tangan, gokil. Nah rating buat uppernya sendiri adalah 8,5, gimana dengan material midsole-nya. Kalau midsole-nya kita identifikasi ada dua hal di sini ya. Pertama, lapisan paling atas itu bagian EVA. Ini terus sampai ke belakang bagian EVA-nya. Jadi feel empuk ini iya memang empuk tapi nggak lebay empuknya. Kemudian EVA-nya itu tuh sebenarnya hitungannya agak keras ya di 35,5, tapi bukan yang keras banget juga, nggak ganggu sama sekali. Kemudian ini juga mungkin kalian akan bertanya apakah ini boost, karena memang mirip sekali dengan eTPU-nya boost, tapi ternyata bukan kalau temuan kita. Kenapa? Karena kalau dari angka durometer itu 30, boost itu di angka 18 biasanya. Jadi beda ya, density-nya ini lebih keras, dan pas kita bongkar juga dia itu kecabik dengan agak aneh nih, bener-bener karakternya styrofoam banget. Sedangkan kalau boost itu nggak sampai styrofoamy kayak gini, dia lebih bagus pas kepotong-potongnya gitu. Kesimpulannya adalah ini bukan boost, ini material berbeda, tapi di eksekusinya mirip dengan boost. Gua belum menemukan ini sebenarnya material apa. Beberapa tambahan detail buat midsole di sini ternyata ada plat. 2, bukan 1. Platnya plat nilon, dan plat nilonnya itu luar biasa keras. Gue nggak tahu ini bahan apa yang lebih tepatnya selain nilon, karena bener-bener keras, bener-bener kaku. Ini bagian luarnya juga gila, ini sangat-sangat keras dan kaku bagian plat hitam di bawahnya. Gue nggak ngerti lagi ini mikirnya gimana, lining bener-bener tough sekali materialnya yang di midsole. Dan FYI aja, bagian yang paling susah kita potong meskipun kesannya kayak begini adalah midsole-nya, bukan outsole, bukan upper. Dan untuk rating midsole-nya sendiri 8,5 dari 10. Nah, gimana dengan material outsole-nya? Nah, si material outsole-nya ini mendekati Continental ya, karena kita Dremel berkurangnya 1,3 cm. FYI aja, Continental itu di angka 0,9. Jadi masih kalah memang. Cuman yang kita suka itu adalah gripnya itu bagus banget, nanti kita akan bahas. Dan durometernya ini pas aja di angka 51,5. Dari segi material, menurut kita yang paling kurang itu dari sepatu ini adalah outsole-nya, yaitu di angka 7,5 dari 10 ratingnya. Dan rata-rata materialnya adalah 8,1 dari 10. Kita masuk ke bagian konstruksinya. Nah, gue akan bahas sedikit dari segi lem-lemannya, itu kerapihannya luar biasa, sangat rapi sekali, gak ada lem bleber sama sekali, bener-bener kelihatan ini finishingnya gila, dan semua pengerjaannya itu rapih, sampai jahitan-jahitannya itu tidak ada mencong sama sekali, super rapih sekali, ini gokil sih ya. Kemudian ide konstruksinya menggunakan dua plat ini sangat ditepuk tanganin, ini edan sih. Dan kalau ditanya lemnya itu akan lemah di mana, ternyata paling lemah itu ada di outsole-nya. Buktinya apa? Setelah kita tarik, yang lepasnya itu adalah outsole, sedangkan yang lain masih stay on position. Gokil sekali. Ini mungkin bener-bener peak dari Chinese engineering ya, karena kalau kita lihat juga banyak banget bintang-bintang NBA beralih ke Li-Ning dan brand-brand Cina lainnya, karena memang ya mereka harus pakai sepatu yang build quality-nya bagus gitu. Selain mereka berat, high performance juga, high impact juga gitu kan. Kalau konstruksinya jelek, pasti nggak akan sanggup gitu nge-handle performance mereka. Nah, sedangkan Li-Ning itu bisa menawarkan dengan luar biasa dahsyat seperti ini. Oke, dan rating untuk konstruksinya adalah... Kami akan kembali. Kami kembali.
Next, masuk ke kenyamanan. Satu disclaimer dulu buat kalian, ini salah satu sepatu lari ternyaman yang pernah kita coba. Kenapa? Kita akan bahas dulu ukuran-ukurannya ya. Dari segi lastnya ya, ukuran-ukurannya, kita menemukan kalau instepnya itu 69,7, jadi lumayan tinggi. Kemudian di lebarnya, ini di size 40 setengah ya. Lebarnya di 92,6, nggak lebar banget, dia masih masuknya medium. Tapi feel-nya itu sangat baik sekali. Kenapa? Karena bagian upper-nya ini main banget nih. Jadi kerasa memang agak lebih longgar meskipun tetap bisa nge-secure dengan baik dan ngejepit gitu ya. Panjangnya di size 40 itu 25 mm, nggak terlalu panjang memang, tapi cukup aja temuan kita. Heel dropnya itu ada di 1 cm pas. Ini nih dari segi ukuran-ukuran kita menemukan kalau sepatu ini tuh dibuat sesuai dengan kaki orang Asia banget, dimana kaki orang Asia itu kecil biasanya di heelnya, kemudian lebar di bagian toe areanya. Nah, sepatu ini tuh seperti itu karakternya. Jadi di bagian heel ininya kelihatan banget kecil, dia ngelock dengan baik, hug dengan baik, apalagi bagian sininya nih, ini pas banget nih ketebalan di sininya, jadi dia nggak bikin yang kaku banget. Bagian sininya ya tuh masih bisa nekuk. Nah, cuman buat ngelocknya itu dibikin padding-padding yang tebal, jadi sangat bagus sekali memeluknya. Plus bagian kolarnya itu pakai knit yang mirip sama Ultra Boost gitu ya, dia ngikutin bentuk daerah mata kaki meskipun belum beda ya, cuman yang jelas poinnya adalah dia bisa ngehug dengan baik, kunciannya sangat baik sekali. Ada yang aneh, ada menemukan dia heel cup-nya itu agak mundur gitu ke belakang, jadi ada sisa di belakang, cuman nggak ganggu sama sekali, nggak ada masalah. Ada sedikit ruang, jadi ada sirkulasi udara sedikit di dalamnya, jadi ademnya lebih maksimal terutama di bagian belakang kaki. Beberapa detail lagi adalah empuk, tapi empuknya itu sangat suportif, ditahan dengan baik. Ini gila sih, engineer China-nya waktu mikirin sepatu ini gokil banget. Dan yang unik, dia ini sebenarnya bukan sepatu yang ringan loh. Buat size 40 aja beratnya 280,7. Oke, relatif ringan. Tapi kalau sepatu ringan itu kan mungkin kalau kita lihat ya, yang di kompetisi 200-nya udah 200 kecil. Apalagi 200 kecil itu biasanya ada di size 42 gitu ya. Ini masih so-so aja. Breathability-nya ini bagus sekali, terutama buat yang 003 ya. Kalau 007 itu sedikit berkurang, cuman nggak berarti ini jadi sepatu yang panas. Ini masih sepatu yang sangat oke sekali dan sangat bisa dipakai untuk iklim tropis kayak di kita. Kalau kalian pakai lari, ini tuh sepatu yang lebih enak dipakai buat ngebut daripada biasa-biasa aja. Tapi kalau speed kalian rendah pun masih sangat bisa sekali pakai sepatu ini. Kenapa? Karena bantuan atau dorongannya itu jujur nggak terlalu signifikan gimana banget kalau speed kita belum terlalu tinggi gitu ya. Tapi ini tuh bisa untuk almost everyone. Bener-bener sepatu yang dipikirin kayaknya buat lebih mass market daripada buat atlet aja. Dan atlet itu mungkin akan menemukan beberapa kesenangan di sepatu ini berkat bantuan plat-platnya dan support-supportnya. Kayak begitu aja. Dan kenyamanannya menurut kita ada di angka 8. 8 yang solid banget nih. Next, terakhir kita akan ngomongin performance. Ini mungkin yang paling kalian tunggu-tunggu ya. Nah, data yang kita dapat dari segi lari di speed rendah ini sangat oke. Yang kita note aja adalah tidak oke untuk dipakai jalan sehari-hari. Karena memang ya setidak nyaman itu dengan ada plat kayak gini. Kemudian platnya itu ternyata begitu speed kita naik, dia kerasa lebih lenting lagi. Dan bounce-nya itu juga relatif baik. Tapi yang nge-bounce itu justru sebenarnya boost di bagian bawah. Ini lucu loh. Biasanya kan midsole semuanya satu material gitu ya. Nge-bounce dari situ, ini enggak. Dia nge-bounce-nya pakai platnya, and return dari material seperti boost-nya ini juga baik sekali. Itulah yang ngasih dorongan ekstra gitu ya. Gimana kalau kita pakai lari di berbagai macam permukaan? Ini yang menarik, gripnya bagus sekali. Mau di aspal, mau di semen, permukaan lantai licin, everything's good. Yang paling menarik permukaan basah, gripnya sangat bagus. Layak diapresiasi sih. Oh iya, gue dari tadi ngomongin bounce, belum ngeliatin hasil tes bounce-nya, itu kurang lebih di angka 26 cm rata-ratanya. Sedikit lebih jelek daripada Ultra Boost, tapi nggak jauh banget. Sedikit aja bedanya. Kemudian untuk siapa sepatu ini? Ini kita disclaimer dulu ya, kita belum tes lari jauh, belum tes intens banget, tapi temuan kita setidaknya untuk interval ini cukup oke. Karena kalian bisa ngerasain energi return-nya lumayan bagus sih di sini. Terus cushion-nya juga cukup kalau menurut kita. Kemudian untuk lari sampai 10K, ini dari pemantauan kita masih baik-baik saja. Cuman karena karakter platnya ini
memang ini kita tidak menyarankan untuk jarak terlalu jauh. Kenapa? Ya kalian bisa tebak sendiri lah ya, platnya ini pasti lama-lama akan ngeganggu gitu untuk jarak jauh, terutama maraton. Nah, beberapa analisa tester kami ini juga sebenarnya lebih cocok buat speed session, terus jarak-jarak pendek juga mungkin akan menemukan banyak manfaat dari sepatu ini, tapi ya tadi ya untuk jarak panjang tidak begitu ya. Dan rating untuk performance-nya di angka 8. Nah, sebelum masuk ke penilaian akhirnya, gue mau bahas beberapa hal tentang note gue. Li-Ning ini adalah salah satu merek yang cukup mengerikan. Menurut gue ya, brand lokal itu kalau mau naik level, tembakannya itu harus Asics, Mizuno, New Balance beberapa yang baru, Li-Ning, Anta. Bukan ke Nike Adidas lagi, karena let's face it, Nike Adidas udah stuck beberapa tahun terakhir ini. Adidas yang mungkin agak menonjol, tapi inovasi-inovasinya gue rasa bentaran lagi akan dilibas sama merek-merek Cina kayak gini. Nah, kalau kita mau bersaing dan brand lokal buat running sekarang makin bagus-bagus, gue sangat apresiasi, tapi please kalian consider saingan kalian itu sekarang China, dan ini yang harus kalian liatin. Dan menariknya lagi, harga sepatu ini tuh relatif terjangkau. Gue kasih lihat nih sama kalian, kita dapat di harga berapa ya. Ini kita dapat semuanya di Starting Land dan grupnya ya di NJR Sport. Kita sangat-sangat appreciate sekali, udah ngebantuin kita dapat salah satu wishlist terpendam kita udah lama banget guys. Kita nggak pengen Hayden, sorry ya, dari kemarin nanyain Hayden, nanyain bla 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 gitu ya, nanyain Kompas. Enggak guys, kita tuh lagi penasaran sama sepatu Cina tuh kayak gimana, dan ini kita mind blown banget sama sepatu ini. Dan rating sepatu ini adalah, kalian bisa lihat di layar ya. Oke, segitu aja dulu bedah sepatu kita kali ini, dan ini adalah sepatu yang kemungkinan besar akan mengancam Adidas atau Nike, setidaknya brandnya ya kalau bukan sepatu ini. Apalagi kalau kalian tertarik, bisa main-main ke Starting Land karena stoknya makin tipis. Orang Indonesia banyak yang mengincar sepatu underrated ini, dan feel pakainya jujur sangat-sangat enak. Nanti kalian bisa tungguin lagi updatean selanjutnya ya, karena kita biasa membuat review pemakaian setelah beberapa waktu atau beberapa kilometer. Ditunggu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.